Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 nama prajurit iblis dan tugasnya dalam Islam, sesatkan angan hingga berita hoaks. Nama iblis dan tugasnya ada begitu banyak, bahkan sebelum manusia diciptakan. Bahkan keturunannya kini masih senantiasa berusaha menyesatkan manusia. Lantas para iblis tersebut memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur rapi. Iblis disebut juga setan, makhluk paling dikenal sebagai personifikasi kejahatan dan musuh bebuyutan bagi orang baik. Gambar dan cerita iblis telah berkembang selama sekian abad. Bahkan iblis telah disebut dengan banyak nama di berbagai budaya, seperti Beelzebub, Lucifer, Satan, dan Mephistopheles. Yang paling umum dijumpai deskripsi fisik berupa tanduk dan kaki berkuku. Makhluk jahat satu ini dan pasukan iblisnya terus menimbulkan ketakutan pada orang-orang di semua lapisan. Sebagai antitesis dari segala hal baik. Sebagian besar agama dan budaya menjelaskan tentang iblis. Mereka berkeliaran di bumi untuk mendatangkan malapetaka dengan menyesatkan manusia. Iblis pertama kali muncul dalam kisah Nabi pertama. Ia meyakinkan Hawa dan Adam untuk memakan buah terlarang di surga. Setelah jatuh cinta pada cara licik iblis, keduanya pun diusir ke bumi. Imam Mujahid merupakan seorang pakar tafsir terkemuka yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Manawi. Beliau menjelaskan mengenai keturunan dan prajurit milik iblis yang terstruktur rapi. Mereka memiliki tugas di bidang masing-masing. Berikut di antaranya. 1. Al-Saut. Nama pertama yang kian marak di era saat ini. Bahkan mungkin keturunan iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis satu ini bekerja di lini pemberitaan. Al-Saut berperan meracuni sebuah berita dengan penuh dusta. Maraknya penyebaran hoaks atau isu yang tak jelas kebenarannya merupakan andil besar dari prajurit iblis ini. 2. Al-Shabru. Nama keturunan iblis selanjutnya kerap berurusan dengan segala bentuk ujian yang menimpa manusia. Setiap kali kita menerima cobaan hidup, Al-Shabru akan memancing rasa galau dan tidak sabar dengan keadaan. Segala ekspresi berlebih dikala menderita musibah seperti mudah menangis histeris, depresi, mengamuk dan tindakan jahiliyah lain yang berhubungan dengan pengaruh Al-Shabru. 3. Al-Dasin. Keturunan iblis yang dinilai hebat berikutnya. Karena kemampuannya menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Dari jalur Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan lalu mengutus bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Yang paling besar fitnahnya kepada manusia, maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Lalu iblis pun berkata, "Demi Allah, engkau belum melakukan apa-apa." Kemudian datang lagi tentara iblis yang menyampaikan laporan bahwa dia telah membuat pasangan suami istri bercerai. "Saya tidak meninggalkan pasangan suami istri kecuali telah aku pisahkan mereka," kata setan tersebut. Mendengar itu, iblis pun mengungkapkan, "Kau adalah sebaik-baiknya tentara." Keturunan iblis dan pasukan yang bertugas di bidang tindak asusila bernama Al-Awar. Cucu iblis inilah yang kerap mengajak manusia meningkatkan nafsunya untuk melakukan hubungan seks bebas. Al-Awar mampu memberikan tegangan tinggi di pada kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah hingga terhasut untuk berhubungan terlarang. 5. Al-Zalanbur. Nama iblis berikutnya Al-Zalanbur yang selalu siap siaga di pasar. Keturunan iblis satu ini akan membuat para pedagang di pasar rentan melakukan tindak penipuan serta kecurangan dalam transaksi. Iming-iming janji palsu pebisnis terhadap konsumen menjadi tipu daya dari Al-Zalanbur. 6. Al-Walhan. Keturunan iblis bernama Al-Walhan bertugas mengganggu urusan manusia saat bersuci.
Setiap manusia dihasutnya untuk ragu-ragu dan bingung saat berwudu, mandi atau aktivitas taharah, bersuci, lainnya. Bahkan iblis awalhan memengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan atau boros. 7. Al-Khanzab. Keturunan iblis dan pasukan selanjutnya bernama Al-Khanzab, yang secara khusus mengganggu ibadahnya manusia. Keturunan Nabi Adam akan dibuat malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, tidak khusyuk, dan banyak lagi. Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, Faidul Al-Qadir, Juz 2, hal 503. Sejatinya, masih banyak lagi nama iblis dan tugasnya yang membawa misi besar penyesatan manusia. Menurut sebuah riwayat, setiap hari iblis mampu melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit iblis pun berhasil menyesatkan manusia. Dijanjikan oleh iblis akan menerima mahkota yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Tabrani dari haditsnya Abi Musa Al-Asy'ari berupa hadits marfu. Iblis dan para prajuritnya sadar bahwa vonis kutukan Tuhan tak pernah dicabut kembali, sehingga dapat bergerilya dari generasi ke generasi dengan misi menjerumuskan manusia. Alangkah baiknya, sebagai manusia bisa lebih mewaspadai gerakan iblis. Menjaga diri dengan memperbanyak zikir, ibadah, sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian dan segala perbuatan baik yang membentengi dari bisikan iblis. Apalagi gangguan iblis akan lebih gencar menyerang orang-orang saleh hingga kaum ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.